Saya Andes Sumanto dari ANDLC. Hari ini saya akan membahas mengenai penyusunan atau pembuatan buku panduan technical kompetensi. Jadi apa-apa saja sih strateginya, caranya, dan lain sebagainya. Saya akan jelaskan dulu ya, seperti apa sih hasil akhir dari pembuatan kompetensi model yang kita lakukan. Kurang lebih sih tergantung dari jumlah departemen biasanya. Kalau departemennya lebih dari 10, tentunya bisa jadi 3, 4, sampai 6 bulan. Gitu ya, tergantung nanti dari prosesnya. Nah, nanti Anda juga akan ikuti pelajari bagaimana proses membuatnya. Gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan pada Anda, ini adalah bukunya. Nah, seperti ini kurang lebih bukunya yang pernah kita buat di satu perusahaan. Ini kebetulan kita ambil contoh IT ya. Di sini bukunya juga ada 3 buku ya. Ada panduan kompetensi, yang kedua ada instrumen, yang ini lebih ke bagaimana cara memandu seseorang untuk melakukan psikotes. Gitu ya. Kita coba buka dulu ya bukunya seperti apa. Oke, nah ini kira-kira bukunya seperti ini. Jadi yang paling awal itu adalah buku panduan kompetensi teknis ya. Ini kebetulan job family-nya adalah information technology. Kita lihat ya. Di sini juga menarik ya. Setiap bukunya tuh ada semacam kayak gini ya. Ada detail seperti ini yang kita bisa. Jadi Anda mudah nanti membacanya sebelah mana. Pasti daftar isinya lengkap di sini. Semuanya ini ada kurang lebih kompetensinya. Kompetensi misalnya ada clusteringnya ya. Ada Application Development Department misalnya, cluster SAP dan lain sebagainya. Lalu ada Teknologi Support Department, cluster Design dan lain sebagainya. Infrastruktur Department, clusternya apa. Dan bagaimana metode menyusunnya. Nih kalau dibaca di sini ya, ada kompetensi teknisnya, ada clusternya, lalu di sini juga definisinya, lalu ada level. Nah, kita menggunakan metode 5 level ya. Di level awareness, level basic, level skillful, level mastery, dan satu lagi level expert. Gitu ya. Nah, level expert seperti ini. Jadi sudah ada penjelasan itu yang dimaksud expert itu apa dan lain sebagainya. Lalu ada angka proficiency level, angka minimum yang harus ada di suatu jabatan tertentu. Lalu di bawahnya ada instrumennya apa sih, cara memakainya. Bisa dengan menggunakan behavior event interview, ada tes tertulisnya, ada demonstrasi barangkali. Ini khususnya bagi teman-teman yang diukur karena mereka memegang satu mesin ya. Lalu juga dengan metode presentasi. Kurang lebih seperti itu yang kita peroleh. Nah, lalu di sini ada yang disebut sebagai profil job family. Profil itu biasanya bicara tentang jabatannya apa sih, lalu unitnya apa. Jadi ada kode di sini, lalu ada unitnya apa saja, IT group, application development group dan lain sebagainya. Lalu ada jabatan. Ini jabatan-jabatannya ada di sini semua nih. SAP development, non SAP ya, kalau kita lihat dan nah seperti ini ya. Ini semua lengkap ada semua. Kompetensi ini mengukur hampir semua jabatan yang ada di departemen tersebut. Jadi sangat detail sekali ya. Kita bisa ini ada berapa jabatan nih ya. Cukup banyak ya. Nah, ada network voice specialist, network voice support governance department head dan lain sebagainya. Nah, ini semua yang juga nanti nah, di sini juga ada misalnya daftar kompetensinya apa aja ya. Misalnya contoh di sini ada untuk cluster SAP misalnya ya. Di sini ada kodenya. Ini kode juga kita yang buat. Dan kode ini gunanya apa? Supaya ketika kita melacak ya, saya ingin di ini apa ya kemarin kompetensinya, ada kodenya. Jadi kompetensi punya namanya. Nah, di sini ada namanya ABAP Programming SAP, ada SAP System Development Live, non SAP Support, data, lengkap sekali semua sudah kita siapkan ya. Lalu di sini tuh semua, nih departemen masing-masing departemen ya. Departemen infrastruktur ada lagi beda, departemen governance department beda lagi. Lalu di sini ada penyusunan kompetensi ya, misalnya contoh ya. Ini ada disebut sebagai Application Development Department, klasternya SAP. Nah, kompetensinya apa di sini? Kompetensi ABAP Programming misalnya. Ada definisinya ya, 3 bagian utama fungsi ABAPer bla 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 dan lain sebagainya. Ini semua kita buatkan ya. Lalu di sini juga ada yang namanya key action. Apa itu key action? Key action ini sebenarnya simpelnya begini. Ruang lingkup apa yang ada dalam kompetensi ABAP Programming? Ya, ruang lingkupnya. Jadi ketika kita bertanya pun ya kita sebaiknya memahami dulu ruang lingkupnya apa nih yang mau saya tanya nih ya. Kalau di sini kan misalnya contoh key action pertama, fungsional bertugas mengidentifikasi requirement user, menuliskan functional specification, menerjemahkan. Nah, jadi kalau bertanya nanti ya kita sudah punya acuan. Di sini juga ada referensinya dari mana? Oh, dari KPI, dari pedoman dan lain sebagainya. Ya. Nah, khusus untuk referensi nanti kita bahas lebih. Nah, lalu ada deskripsinya di sini. Deskripsi proficiency ABAP programming. Ya, di sini ada memahami proses pemrograman ABAP level 1. Level 2-nya apa?
mampu melakukan proses pemrograman ABAP sesuai standarisasi. Level 3 apa? Nah, ini untuk ukuran kita nanti. Ya, nanti saya jelaskan juga tekniknya bagaimana. Lalu di sini ada yang namanya angka profisiensi ABAP programming. Jadi untuk application development department head itu levelnya cukup 1. Sedangkan untuk di sini ada ya, misalnya ini ABAPer officer, dia harus minimal 5. Jadi semua udah ada angka minimumnya. Jadi minimum requirement sudah disiapkan di sini. Lalu instrumennya apa? Di sini ada instrumennya. Ini sebenarnya juga detail instrumen ini akan ada di buku instrumen yang ini, instrumennya. Ini juga kita masukkan di sini. Nanti saya jelaskan lebih lanjut instrumen itu apa. Dan seterusnya. Yang ini kompetensi mengenai SAP Function Design Specification, sistem konfigurasi. Ada key action SAP Function Design Specification, sistem konfigurasi, lalu ada key actionnya. Ya, ini sama semua sampai belakang. Di sini ada yang general, ya, ini general cluster ya. Ada yang sifatnya technical cluster dan lain sebagainya. Jadi dalam buku ini sudah lengkap sekali yang kita dapatkan nantinya. Nah, lalu di sini baru kita bicara tentang instrumen. Kita lihat ya instrumen. Nah, ini daftar isinya kurang lebih seperti ini ya, metodologi assessmentnya, level profisiensinya, ini juga ada semua ya. Lalu kalau kita lihat bab pendahuluan seperti biasa. Ya, ini penjelasan mengenai bagaimana sih buku ini dibuat dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah metodologi assessment-nya. Jadi kompetensi ini kan tujuan akhirnya akan digunakan untuk proses assessment. Jadi di sini ada penjelasannya ya. Nah, kebetulan yang kita gunakan adalah metode Behavioral Event Interview atau BEI. Lalu di sini ada metodenya, teknik interviewnya itu metode yang menggunakan teknik STAR namanya. Ada contoh pertanyaan nanti. Pertanyaan ini sifatnya adalah pertanyaan untuk menemukan satu isu ya, tapi tentunya harus dibantu juga dengan probing, pendalaman pertanyaan. Nah, keahlian ini biasanya nanti peserta yang akan menjadi asesor akan dimasukkan ke dalam training namanya training for assessor. Ya, jadi pertanyaan ini hanya guidance untuk memancing awal. Di sini kita gunakan juga metodenya STAR nih ya, situational, task, action, and result. Lalu teknis penggunaannya juga kita sudah tuliskan di sini. Lalu evaluasi hasil BEI-nya ya. Formnya seperti apa? Kira-kira seperti ini. Juga kita sudah ada mengenai levelnya di setiap unit ya. Jadi misalnya level proficiency cluster SAP. Ya, di sini ada SAP-nya apa aja yang sudah muncul kompetensinya. Lalu di sini adalah jabatan-jabatannya. Lalu di sini ada angka-angkanya. Minimum-minimumnya berapa? Ada yang 5, 3, 2, 1 dan lain sebagainya. Itu kita sepakati dulu di awal. Pada saat kita menyusun ini, angka-angka ini biasanya muncul dari hasil diskusi, penentuan, penetapan, prediksi, dan lain sebagainya. Walaupun kalau dari pengalaman biasanya angka ini tidak fix ya, bisa berubah tergantung pada situasi perusahaan saat itu. Jadi bisa dirubah lagi, dievaluasi setiap tahun. Ini lengkap semua, di sini juga ada ya, ini level proficiency cluster application supporting. Ini data kompetensinya di sini. Nah, lalu di sini nanti, di sini ada instrumennya, bab 4 nih ya, instrumen. Misalnya cluster SAP, instrumen kompetensi ABAP programming SAP. Ya, ini pertanyaannya nih. Nah, misalnya contoh di level 1 itu jelaskan pemahaman Anda mengenai proses dasar pemrograman ABAP. Di sebelahnya pun ada jawaban yang menunjukkan profisiensinya. Jadi kalau dia mampu menjelaskan proses pemrograman ABAP secara basic, artinya dia lolos di level. Demikian juga level 2. Jelaskan yang Anda ketahui mengenai cara melakukan pemrograman ABAP yang mengacu pada standarisasi perusahaan. Di sini pun sudah ada penjelasannya lebih dan semuanya lengkap. Setiap kompetensi sudah memiliki pertanyaan apa yang harus diajukan gitu ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini udah simple sekali. Nah, ini contohnya instrumen kompetensi SAP Function Design and Specification level 1 sampai level 5. Nanti saya jelaskan teknik memakainya ya. Tekniknya gimana sih memakai ini supaya efektif dan efisien. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi buku instrumennya sudah ada di sini. Lalu yang berikutnya adalah panduan. Nah, ini panduan penjelasan sebenarnya ya. Panduan ini lebih cenderung pada bagaimana sih menggunakan buku ini. Karena buku ini nanti, ini kan sifatnya hanya dipakai ketika atasan melakukan proses assessment. Karena semua kuncinya ada di sini, jadi tidak diserahkan ke masing-masing asesor gitu ya. Hanya dipinjamkan. Nah, kalau panduan ini tentunya untuk sebagai tahu tata caranya menggunakan buku ini bagaimana.
ya. Di sini ada desain, pemilihan, lalu palet project, new review kompetensi dan lain sebagainya. Ini biasanya lalu menggunakan instrumennya, ada tata syaratnya juga ya, dilakukan oleh atasan sebagai asesor. Pelaksanaan tatap muka bisa juga online gitu ya, kita pakai teknologi. Lalu ada yang namanya mengintegrasikan data assessment. Datanya bagaimana cara integrasikannya, cara menulisnya, formulirnya dan lain sebagainya. Karakter assessment kompetensi teknik. Jadi orangnya harus seperti apa sih? Fair, flexible, accountable, independent, and reliable. Ini di training for assessor juga diberikan sebenarnya. Ini proses assessmentnya dan lain sebagainya ya, ruang assessment dan sebagainya semua sudah lengkap. Ini teknik ORCE, bahwa seorang asesor yang baik, mereka harus menguasai cara mengobserving, cara recording, classifying, dan evaluating. Dijelaskan juga di sini cara observing itu bagaimana. Lalu hambatannya apa aja sih? Ini yang mesti jadi warning ya buat para asesor terutama. Contoh, konsentrasi yang tidak optimal saat pelaksanaan assessment. Nah, ini juga penting nih ya. Lalu efek kesan pertama. Jadi kadang-kadang lihat orangnya, like dislike-nya muncul tuh. Kalau orangnya seneng dengan orangnya karena selama ini bekerja baik, cenderung jadi positif. Tapi kalau selama ini kadang-kadang dia kerjanya nggak bagus, kita jadi negatif. Nah, makanya kita harus ajarkan betul-betul tuh supaya dalam menilai, karena kan yang dinilai orang internal sendiri itu bisa objektif. Nih kita lakukan. Nah, baiklah teman-teman, kurang lebih seperti itu apa yang sudah kita lakukan dalam penyusunan kompetensi teknis seperti ini. Masing-masing departemen akan mendapatkan satu set seperti ini, dusnya, lalu bukunya. Ya, jadi nanti ini akan menjadi aset berharga buat organisasi untuk menentukan apakah saya sudah memiliki karyawan yang mempunyai kompetensi yang match dengan industri saya atau tidak. Baik, terima kasih. Saya Nusmanto dari IDLC.